Dan saudaraku yang kasih, merupakan suatu kebanggaan bagi saya boleh berkhotbah di Jemaat Taman Harapan. Saya berterima kasih setelah saya lihat wajah-wajah yang ada di sini. Saudara, pertama saya mau sampaikan terima kasih banyak sebab saya lihat di sini ada Bapak Khairupan. Saya lihat ada di sana, waktu saya masuk saya lihat ada. Karena waktu kami di Makassar, Bapak Khairupan banyak membantu pekerjaan Tuhan di sana. Cuma orang bodoh, ada gereja di sana, dan ada beberapa tempat yang dibantu oleh Bapak Khairupan. Jadi waktu saya lihat, saya bilang, saya mau berterima kasih ada ketemu. Terima kasih Bapak Khairupan, saya boleh bertemu di sini. Saudaraku yang kasih, saya mau perkenalkan gerombolan kami yang ada bersama-sama. Hanya saya dengan istri yang dari Manado, tetapi ada kemenakan yang ada di sini. Tapi ada satu nona, saya mau sampaikan. Dia kerja di Bank BRI di Manado, tapi ibunya adalah, dia sudah sekarang ini masih muda, tapi sudah profesor doktor, dan sekarang ada, saya tahu dia di Fakultas Pendidikan di Unima sebagai, saya tahu dia punya direktur ke apa di beberapa bidang, saya tidak tahu, tapi yang saya tahu dia adalah sudah profesor doktor, dan sekarang ini mereka baru setahun bergabung menjadi anggota Gereja Masih Advent Hari 7, dan namanya adalah Rose Lolowang, ibunya, tapi anaknya ada di sini, mungkin berlibur, tapi dia kerja di Bank BRI di Manado. Dan saudaraku yang kasih, dalam pergumulan yang luar biasa mereka bertobat. Dia juga dosen di Universitas Kristen di Tomohon. Di sana hampir mau dipecat, tetapi oleh pertolongan Tuhan tidak dipecat. Kalau di Unima tidak bisa buat apa-apa karena dia adalah pegawai pemerintah, dan itu adalah sekolah pemerintah, tidak jadi masalah. Tetapi yang Universitas swasta seperti Universitas Kristen, mereka mau pecat karena dia adalah dari Protestan. Dia mengajar di sana, kemudian sudah menjadi Advent. Tapi saudara yang kasih luar biasa, sekarang kemarin saya bertelepon dengan dia sekarang ada di Ambon membantu pendeta Lubis ceramah di Ambon, dan nanti 18 mulai di Amura. Dan saya berterima kasih saudara, ibunya dan mereka ada 2 anak, ada adiknya yang tidak bersama-sama. Kami mohon boleh berdiri, saya juga sudah lupa namanya, siapa namanya, boleh berdiri sedikit supaya bisa dikenal. Namanya apa? Rani. Nanti jangan saya dengar, terima kasih. Saudara yang kasih, tadi kemenakan saya juga ada di sini adalah Rian, boleh berdiri. Rian Mandias boleh berdiri. Dia bilang kalau saya mau jemput, katanya ada teman dari Manado yang baru 1 tahun menjadi anggota umat Tuhan. Setelah tiba di sini, saya kaget, dia juga kaget lihat bahwa Rani yang ada di sini, dan dia lihat pendeta dia. Jadi kami punya semangat luar biasa, dan dia juga senang melihat karena kami satu kampung dari Imandi, saudara, dari Imandi. Nah, dia punya opa adalah penatua sekian lama di Protestan, dan sekarang ini sudah tak tahu sudah diterima opanya atau tidak, karena opanya adalah dua-dua adalah guru dan bekerja sebagai kepala PDK begitu di Dumoga sana. Dan saudaraku yang kasih, setelah mereka bertobat, seakan-akan mereka jadi pengkhianat dari keluarga. Tapi saudaraku yang kasih, saya bilang mari maju terus, jangan takut.
Dan saudaraku yang kasih, ibunya juga ya seorang penyanyi, jadi bagus sekali Pendeta Lubis bawa dan bersaksi di sana. Ada di sini keluarga Naledien, boleh berdiri barangkali keluarga Naledien. Ini ada Doni, ada Lia. Saya tahu kalau orang saudara kenal Bapak Nale, mungkin nanti kemudian Bapak atau saudara-saudara bisa kenal karena dia, saya tidak tahu ada hubungan dengan orang-orang yang lain. Nanti kalau saudara cari tahu, saya susah mau bilang pada saat ini. Ya, dan ada juga di sana kakaknya Jacqueline, boleh berdiri, ada sama-sama. Terima kasih. Jadi ini adalah kemenangan saya. Dan saudara yang kasih, saya lihat juga ada di sini. Setelah tanya sahabat ketua, wah luar biasa sampai 5 ketua, sudah luar biasa ya. Lalu saya lihat ada Brian, luar biasa, bapaknya ada di sana, wah adiknya yang baru rapi lagi, luar biasa, kerjaan sudah luar biasa di Jakarta. Lalu saudara yang kasih, ada Bapak Sampelan yang menyanyi, Welang bukan Sampelan, jangan tak salah lagi, Welang. Adiknya adalah Pak Tuhan dan Selatan. Terima kasih saudara. Dan bilang bagaimana ya, boleh dikata karena saya yang tua, jadi saya boleh bilang adik sama dia, lalu Yan, Jerry, dan Oswald yang ada di sini. Dan saya berterima kasih saudara, begitu Oswald tutup teleponnya, saya sudah menjawab dia dari Tumoto, menelpon meminta saya untuk berada di sana. Saya minta maaf karena sudah saya ada di appointment, sudah diminta di sini. Jadi saya bilang minta maaf, barangkali lain kalau ada kesempatan boleh bersama-sama. Dan saudara-saudara yang lain saya lihat banyak yang saya sudah kenal karena waktu yang lalu ada di sini. Tapi yang saya mau sampaikan saudara Lawrence ini Walean, saudara, dia waktu sekolah di SMA luar biasa, dia terkenal saudara. Weekend dan tidak weekend dia penjaga di sana saudara. Luar biasa, tahan sekali saudara. Orang pulau WM dia tetap jaga asrama saudara. Luar biasa. Dan saya tahu ada adiknya dulu di sini, sekarang sudah dia di tempat Sumaru, Kinamang, dan dia, saya kaget karena mereka punya kor yang sekarang ini luar biasa sudah. Pergi di mana ada acara, kor dari Kinamang. Setelah saya lihat yang Palu, adalah saudara Walia, dari apa di Taman Harapan. Oh, dorong apa kuartet katanya ada di sini. Luar biasa, senang sekali saudara. Jadi saya bilang, wah luar biasa ini. Umat Tuhan berkati dengan talenta-talenta yang diberikan. Dan saya lihat ada apa ini? Pelita-pelita piala kan? Bukan, iya kan? Iya, saya cuma lihat muka saudara. Karena dulu saya di Dinas Selatan juga, jadi saya tahu teman-teman pendeta. Nah, saudaraku yang kasih, sekali lagi saya mau sampaikan terima kasih banyak. Lagu dari duet yang disampaikan, terima kasih. Terlebih Tuhan, saudara, saya mau sampaikan terima kasih dikasih bunga. Saya minta maaf saudara, saya biasanya kalau di Uni Timur kemudian pilih jemaat, kemudian mereka tidak kasih bunga, saya bilang wah, orang semua ganti adat. Iya, orang semua mesti ganti adat. Karena kalau tidak jadi kurang adat saudara. Dia pakai kata lain kurang ajar saudara. Karena apa? Sudah jadi apa? Bunga itu adalah tanda apa? Pernyataan kasih daripada umat kepada hamba-hamba Tuhan. Dan saudaraku yang kasih, saya bilang biar bunga kayak ayam, taruh juga kemarin. Saya bilang tak perlu bunga-bunga yang mahal, saudara. Tapi itu pernyataan kasih, sukacita anggota. Bagaimana melihat hamba Tuhan boleh dapat apa? Hormatan. Saya tidak bilang mesti 10 kali saudara hormat. Siap, tegak. Tidak. Tapi yang kita bilang
Bagaimana hamba Tuhan kalau boleh hamba Tuhan dapat menghormati hamba Tuhan, sehingga hamba Tuhan juga di luar bisa dihormati, karena umat Tuhan sendiri menghormati apa? Hamba Tuhan. Tuhan sendiri, jemaatnya tidak menghormati hambanya, bagaimana orang di luar menghormati apa? Hamba Tuhan. Minta maaf saudara, saya boleh dikata sudah melalui banyak langkah-langkah pekerjaan Tuhan di organisasi. Jadi saudaraku yang kasih, saya berterima kasih pengalaman-pengalaman yang diterima. Dan saudaraku yang kasih, kami datang untuk ambil visa ke Amerika, tetapi saudara tidak mendapat visa oleh karena ada anak di Amerika. Buat boleh apa boleh buat, kecuali itu anak selesai pulang baru apa kami boleh pergi. Tapi kalau anak sepulang kami pergi, itu apa lagi? Dan saudara, saya bilang terpujilah nama Tuhan, karena Tuhanlah yang mengetahui dari awal sampai akhir. Kita harus pasrah dan bersyukur memuji Tuhan. Saudaraku yang kasih, sekali lagi saya mau sampaikan terima kasih banyak lagu dan bunga yang diberikan dan mengizinkan saya untuk berkhotbah pada pagi ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami tidak akan tidur dan mengantuk oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kami. Kami terbuka mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya ada ambil dulu. How do we feel with the Holy Spirit? Saudaraku yang kasih, sekarang ini saya, karena sekarang ini kita kan ribut dengan revival and reformation. Revival and reformation yang sekarang ini. Kenapa saudara? Saya sampaikan di UNI dan semua teman-teman departemen, pekerjaan ini tidak akan selesai kalau umat Tuhan belum mengalami baptisan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, pekerjaan atau Yesus belum akan datang sebelum umat Tuhan yang disebut Spirit filled believer. Spirit filled believer artinya orang-orang percaya, umat Tuhan dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mohon boleh buka Yohanes 3 ayat yang kelima. Minta maaf saudara, saya mau tanya ini. Siapa jam? Sudah lagi 5 jam 1. Nah di situ saudara sudah jam berapa itu? Lagi 5 juga jam berapa? Jam 12. Nah saya tahu saudara, saya mau tanya saudara, saya mau khotbah 5 menit atau bagaimana? Sebab nanti saudara, lebih baik tanya saudara dan kita beratur supaya jangan saudara bilang penita dia baru kasih lebah khotbah, coba khotbah terlalu panjang. Kira-kira bagaimana saudara? Saya boleh berkhotbah sampai 1:30 boleh atau cuma 5 menit? Boleh? Sebab saya mau terangkan ini. Minta maaf, lebih dulu saya minta maaf karena semua bahan khotbah saya tidak dalam bahasa Indonesia. Saya tidak dalam bahasa Indonesia. Nanti saya kasih pelajaran, saya terjemahkan. Jadi saudaraku yang kasih, minta maaf, nanti saya terjemahkan. Banyak yang akan tahu dan boleh lihat, jangan salah. Saudaraku yang kasih, Yohanes 3:5 boleh dibuka, boleh dibaca. Saya menjadi pemain film ya. Artis nasional sekarang ini, karena biasa banyak mereka yang pakai begini. Terima kasih sobat. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya. Kalau pakai bahasa sini, kalau sesungguhnya, ya
Coba supaya bisa. Saya sungguh-sungguhnya dan minta maaf saudara, saya akan berubah. Mereka sudah tahu di mimbar di Uni Timur, tidak pernah saya di mimbar. Memang saya turun dan saya berjalan ke sana. Dan saudaraku yang kasih, maaf, dulu saya melayani Languan, di Silanguan, dan di sana minta maaf ada itu ibu baru saya berdiri sudah tidur dia. Baru saya berdiri sudah tidur dia. Jadi saya turun, saya bilang sister, minta maaf, sabar akan setengah jam jo, setengah jam, jangan tidur. Dan saudara yang kasih, dengan demikian saudara, kalau dia aduh pendeta dia mau datang khotbah, sudah lagi dia mau datang ke kita jangan tidur. Sedangkan so itu waktu tapi sudah mau tidur. Nah minta maaf saudara. Kali lagi, sesungguh-sungguhnya kalau ada orang nada bilang pulik, dan itu bahasa mana yang rebutkan atau bahasa Tondano, rataan saya tahu, saudara yang tahu, ya. Sesungguhnya, kira apa itu kalau bilang bahasa yang bisa dimengerti? Hah? Boleh? Apa? Apa saudara? Apa? Betul, saudara. Ya, betul. Benar, tak mau bilang. Hei, dia bilang. Betul. Kalau kamu tidak dibaptis dengan air dan dibaptis Roh, nyanda masuk surga. Berapa yang sudah dibaptis dengan air sekarang? Berapa? Angkat tangan, saudara. Jangan takut, saya bukan polisi, saudara. Angkat tangan, saudara. Berapa yang sudah dibaptis? Oh, terima kasih. Pertanyaan kedua, berapa yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Ternyata jemaat Taman Harapan cuma satu orang yang selamat. Maaf, saya katakan saudara, cuma satu orang sudah selamat. Sudah selamat. Saya pikirnya sudah selamat, saudara. Sudah selamat, minta maaf. Saudara yang kasih. Saya kaget ini saudara, nanti sekian tahun kursi sudah kotor, sudah duduk di kursi, DP kunci rekening, sudah orang yang bilang kunci rekening mas saudara semua. Untuk apa? Mencari data di Jakarta, ada posisi punya naik mobil segala macam. Pada akhirnya saudara apa? Tidak masuk surga saudara. Karena apa? Sudah dibaptis dengan air, tapi tidak dibaptis dengan apa? Roh Kudus, saudara. Maaf, ini saya mau sampaikan. Saudara yang kasih, di Uni Timur kalau saudara dengar, cuma pendeta dia, bukan cuma pendeta dia, tetapi yang berbicara mengenai baptisan Roh, sehingga mereka gara-gara, orang bilang gara-gara, atau bahasa sini bilang apa ya? Ya, apa ini? Hah? Budaya atau bagaimana selalu bilang, oh sana Bapak baptisan Roh sedang datang lagi. Saya begini, saudara, saya mau sampaikan, saudara. Saya biasa 1 bulan sudah kasih seminar. Saya bisa kasih, saudara, mengenai baptisan Roh. Kenapa? Pertama, saudara, dia apa? Ya kira mau selamat, mesti mengalami dua ini, baptisan air dan baptisan apa? Roh. Nah pertanyaan, Roh sudah mengerti? Sudah siapa ini? Sudah siapa? Roh, sudah Roh. Apa artinya baptisan air? Baptisan air. Ya, artinya dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, immersion, ya, diselamkan. Tapi pengertian saudara kalau dibaptis air apa? Ya, terus saya tunjuk kepada dunia, publicly I reveal myself that I already received Jesus as personal Savior. Saudara nyatakan kepada dunia, saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat apa? Pribadi. Kalau saudara dibaptis dengan Roh Kudus, dengan apa? Dengan air. Ada lagi. Kenapa dibaptis dengan air? Kedua, saya dibaptis dengan air, putus hubungan dengan setan.
lagi, saya dibaptis air, putus hubungan dengan setan. Saya nyatakan, saya sepindah Tuhan. Dulu kita betuan setan. Karena siapa Tuhan? Ialah siapa? Yesus. Pindah Tuhan. Dulu hamba. That's why, itulah sebabnya saya katakan dalam saya punya doa, saudara saya bukan hamba lagi, tapi saudara sudah dimerdekakan menjadi anak Tuhan, laki-laki dan perempuan, waris kerajaan surga. Baca Roma 8. Saudara yang kasih. Nah, saudara, baptisan roh. Saudara, apa itu baptisan roh? Kursi adalah apa? Tempat duduk. Baptisan roh. Saya ada 10 itu kalau saya mau kasih, saya cuma ambil 2. Baptisan air sudah tahu. Baptisan roh, ada yang tahu? Baptisan roh. Sebab sekarang saudara, sementara gereja benar berbicara baptisan roh, setan counterfeit. Apa itu counterfeit? Ada yang tahu counterfeit? Ya, setan lawan. Tapi apa itu counterfeit? Coba diterjemahkan. Look in appearance genuine. Look like in appearance genuine. Apa itu saudara? Look like in appearance genuine. Apa? Saudara? Ya? Ya? Dapat dia asli. Di gereja pakai dasi bawa kitab menyanyi rohani. Haleluya, puji Tuhan. Yesus segera Yesus akan datang. Bertobat. Berbakti hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Sedangkan Alkitab katakan apa? Sabat Sabtu yang ke-7. Sabat Sabtu yang ke-7. Setan counterfeit. Dapat dia asli tapi palsu. Saudara lihat asli dan palsu. Itu yang disebut counterfeit. Nah sekarang sementara umat Tuhan, hamba Tuhan, dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian setan counterfeit, dia palsukan, dia lama. Dia buat apa yang disebut emotional excessive. Apa itu emotional excessive? Ya, apa itu? Emotional excessive. Kita mau dibaptis Roh Kudus, sudah. Dan sekarang lebih hebat, mereka katakan hati yang gembira adalah obat yang apa? Mandu. Berbakti saudara, ketawa kudus. Itu sebabnya Holy Water. Saudara, hati yang gembira obatnya apa? Mandu. Setan counterfeit, dia bilang baptisan roh, bahasa roh, emotional excessive. Wah, gembira, senang. Saudara kelihatan, bukan demikian. Itu baptisan roh. Baptism of the Holy Spirit is immersion in the person and the power of the Holy Spirit. Baptisan roh adalah katanya, saya dicelupkan, saya dibungkus oleh Roh Kudus oleh adanya bermukimnya Roh Allah pada kehidupan saudara, dan saudara akan memperoleh kuasa untuk bersaksi. Jadi saudara yang kasih, kali lagi, the baptism of the Holy Spirit is an immersion to the presence and the power of the Holy Spirit for witnessing. Nah, baptisan roh artinya bermukimnya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, dan saudara akan menerima kuasa. Bagaimana? Menerima kuasa untuk for witnessing. Itulah sebabnya saya katakan, biarlah organisasi backing radio, Hope Channel, cari artis penyanyi dari mana, backing ceramah, tidak akan ada. Pekerjaan ini akan cannot be finished
Nggak akan melalui radio, televisi, dan hoax channel dan segala macam. Tidak. Only Spirit filled believer. Hanya umat Tuhan yang dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Bagaimana umat Tuhan bersaksi dia sendiri tidak selamat? Dia mau bilang sahabat, sementara dia tidak menyucikan sahabat dengan baik. Dia mau bilang perpuluhan, dia sendiri tidak kasih perpuluhan. Dia bilang bersiap untuk datang kedua kali, dia tidak bersiap untuk datang kedua kali, tetapi ke dunia ya. Saudaraku yang kasih, kalau saudara juga Roh Kudus, dia bilang dalam keadaan siuman, sadar. Bukan sekarang ini saudara bernyanyi haleluya sampai tidak sadar, tak banting-banting. Bukan begitu saudara. Saya tidak akan terangkan selanjutnya, tapi saya mau kasih ini saat ini. Sudah bisa gambarkan karena dia bilang begini, have you made the wonderful discovery of the spiritual life? Pernahkah Anda menyadari hidup saudara, apakah saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Boleh itu orang berpikir-pikir, apakah saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya sudah dibatin air, tapi apakah saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada, Alkitab mengatakan ada 3. There are 3. The Bible tells us that there are 3 kind of people. Ada 3 macam. Kita mau lihat saudara. Saudara di pihak mana? Kita lihat satu-satu. Yang pertama ialah apa ini? Natural man. Siapa itu natural man? Ya, natural man ialah apa? Kalau kita terjemahkan manusia alamiah, ya sama orang di luar dengan saudara dan saya sama. Yaitu apa katanya dia bilang sini? One who has not received Christ. Saudara, jelas sebabnya saya baptisan air artinya apa? Pernyataan pada umum, saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat apa? Pribadi. Manusia alamnya adalah manusia yang apa katanya? Belum menerima Yesus. Sudah lihat, saya ada baking ini, dia sudah lihat gambaran. Kursi ini adalah takhta. Saudara, kira-kira apa yang terjadi di sini kalau sudah lihat? Di mana tuh Yesus? Kalau orang dunia, saya mau katakan Yesus di mana tuh? Di mana Yesus? Kalau sudah lihat ini, di mana tuh Yesus? Di mana tuh Yesus? Maaf, saya mau sampaikan karena saya juga adalah direktur untuk Adventist Muslim Relation, Buddhis, ini di bahasa. Itu sebabnya saya punya tugas saudara ialah pertama to reach unreached or remote area, menjangkau daerah-daerah yang belum dimasuki. Yang kedua, tugas dari Global Mission ialah city evangelism. Penginjilan apa? Penginjilan kota. Nah, saudaraku yang kasih, sekarang ini saya tahu di Jakarta juga luar biasa. Saya barangkali satu waktu akan datang juga karena mau lihat itu apa. Kami baru-baru dari Kuala Lumpur mengikuti apa yang disebut van ministry, ialah penginjilan melalui apa? Mobil, bak mobil, kemudian penginjilan di kota. Saudara bayangkan di Kuala Lumpur ada 10 mobil di kota Kuala Lumpur khusus menginjil dalam kota. Nah, di sini saya dapat laporan dari pendeta Sagala yang membidangi Global Mission. Ada di sini adalah apartment ministry. Saya tahu sudah dengar ada apartment ministry, ialah mereka ada tinggal di apartemen, mereka bikin pelayanan situ. Kemudian ada mall ministry. Saya tahu saudara-saudara, saya cuma dengar, saya belum datang lihat secara real. Oh, inilah pelayanan mall ministry. Tapi sekarang ini saudara, luar biasa di kota Jakarta ini ada mall ministry, pelayanan di apa? Mall-mall untuk membuat center of influence, pusat-pusat penginjilan di dalam kota. Saudaraku yang kasih, kalau di Ambon sekarang ini center of influence ialah restoran
vegetarian. Sudah bayangkan sekarang itu pekerja-pekerja di restoran itu, mereka itu dipakai oleh gubernur, bupati, wali kota, mereka pergi ke desa-desa melatih agar mereka mengetahui mengenai makanan sehat. Luar biasa, saudara. Penginjilan berjalan. Dan saudara yang kasih, saya mau sampaikan bahwa dulu kami kalau di Cina istilahnya disebut underground ministry. Underground ministry artinya apa? Penginjilan bawah tanah. Dan saudaraku yang kasih, bagi mereka yang saudara-saudara kita, biasanya ada underground ministry. Kami bulan September lalu di Kamboja ada 70 yang dilatih untuk ke Cina underground ministry. Dan di sini juga untuk mereka yang non ada underground ministry. Tapi sekarang orang ganti bukan underground ministry. Harap umat Tuhan sini boleh tahu namanya diganti ialah Special Ministry for Abraham Son. Jadi saudara kita ganti ya. Saudara ingat-ingat bahwa sekarang ada penginjilan khusus bagi anak-anak Abraham. Karena kalau di Makassar sensitif sekali, saudara, sensitif sekali. Jadi saudaraku yang kasih, ganti menjadi apa? Penginjilan khusus untuk anak-anak Abraham. Jadi kita tidak, tolong begini Pak, penginjilan kepada orang Islam. Begini penginjilan kepada orang Muslim. Tidak. Tadi ganti dengan apa? Penginjilan khusus untuk apa? Anak-anak Abraham. Saya harap saudara-saudara bisa tahu ini. Ya, kita kembali ke pelajaran ini. Saudara, bagaimana itu manusia yang belum terima Yesus itu selamat pribadi? Yesus di mana? Ada di mana? Dalam lingkaran? Ada di mana? Di luar, saudara-saudara lihat. Yesus ada di luar. Lalu yang bertakhta pada orang itu di hati apa? Ya, yang bertakhta di hati. Yang bertakhta di hati. Siapa? Ya, kalau saudara lihat, sel. Saudara yang ada di hati sel. Cinta diri. Saudara kasih. Pernah lihat saudara itu anak, kalau dia pegang seperti ini, kalau saudara mintakan, dia mau kasih? Dia mau kasih? Enggak kasih. Enggak. Kenapa dalam hatinya? Kikir, konjuru, si kakak. Saya tidak tahu kalau orang mengerti si kakak. Karena bahasa si kakak itu bahasa di Papua. Konjuru, bahasa di mana ini? Dari Manado. Kalau di Jawa apa itu? Pelit. Ya, pelit. Saudara, saya di Tikala saya tahu Pak. Habis khotbah, pendeta kasihku datang. Aduh, pendeta Dien, salah bicara pendeta Dien. Kenapa? Saya bilang kenapa? Apa yang saya salah bicara? Kalau di Makassar sudah konjuru kikir, apa sudah? Konjuru kikir di Makassar saya tahu mana orang Makassar ini? Oh, ada pakai apa? Seke, tidak ada orang Makassar. Terima kasih saudara. Tahu politika, tapi cara mengenai manusia alamiah yang kikir, konjuru, pelit, saudara, karena di Makassar adalah seke. Kita tidak tahu di jemaat Tikala itu ada keluarga seke manueke. Pendeta kasih juga, pendeta salah bicara. Kenapa? Aduh, udah keluarga seke manueke. Kenapa kasih paham begini ya? Ganti dong paham dia, wah, ya, ganti dong dia manueke. Ya, aduh kasihan. Coba sudah bayangkan, keluarga konjuru, keluarga pelit. Nah, saudara minta maaf, saudara. Alkitab katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, masuk surga yang konjuru. Saudara, Tuhan masuk surga itu sebabnya saudara. So simpatis dengan air manu dibaptis dengan Roh Kudus, masih kikir konjuru cinta diri, saudara. Saudara, saya tadi pagi
Saya bilang sama kemenakan saya, minta maaf. Kita ada pakai ini jaket ini kasih karunia. Kita pi penang saudara, ketemu seorang dapat apa saudara? Dapat kemeja baru yang saya pakai saudara, kasih karunia. Saya bilang, saya pakai sepatu ini saudara, baru saudara, ini kasih karunia saudara. Tapi kita nak mau bilang minjem masih, orang kasih karunia, apa pelita dia? Ya jalannya seperti itu. Tapi kita mau sampaikan maaf ya, manusia yang belum menerima Yesus sebagai selamat pribadi, kikir koncuruk yang bilang begini, our character identify with Satan. Maaf saudara. Jadi saudara harus mengalami baptisan Roh Kudus. Kita mengalami penuh Roh Kudus. Terjadi karakter transformation dari kikir menjadi apa? Generosity. Iya saudara. Dan maaf, saya juga asosiasi penelitian, jadi saya korek juga ini dia, saudara. Dan ini yang terjadi, saudara. Bagaimana saudara bilang? Natural man does not accept the things spirit of God. They are prisoner to them. They cannot understand kenapa? Because they are spiritual presence. Saudara kasih manusia katanya yang alami, ya susah. Mau bicara Roh Kudus, saya kepala. Maaf, ada juga anggota bicara baptisan roh, pengutas apa lagi dia saudara. Dan aku yang kasih, kita terus. Yang kedua, spiritual man, one who is directed and empowered by the Holy Spirit. Sudah lihat ini. Manusia yang rohani ialah mereka terima Yesus penyusunan pribadi. Mereka sekarang dituntun oleh Roh Kudus and empowered with the Holy Spirit. Artinya empower artinya apa? Empower, berikan kuasa, diberikan tenaga, diberikan semangat, diberikan kekuatan, berikan kehidupan. Saudara hidup, saudara bergah apa? Ada tenaga, ada kuasa. Oleh karena apa? Roh Kudus menuntun saudara. Saudara yang kasih, bagaimana kehidupan ini? Saudara, Yesus di mana? Yesus tidak bertakhta apa? Yesus bukan ada di luar sini. So di mana saudara? Yesus berkata di hati itu Paulus bilang, bukannya aku lagi yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup dalam aku. Yesus berkata, Kristus menjadi apa? Perhatiannya, di mana tuh diri? Di mana saudara? Oh sudah, bukan bertakhta di sini lagi. Itu Yesus Paulus bilang, hidupku bukan punya lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya sudah penuh dengan Roh Kudus, saya sudah baptis Roh Kudus. Saya apa? Mengalami baptisan Roh Kudus, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun saya. Apa jadi saudara dengan mereka yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara? Coba kita mau lihat dulu, saudara. Saudara lihat bagaimana itu orang katanya dituntun oleh Roh Kudus? Christ Center. Tadi mana saudara oleh yang bilang tadi ya? Sekarang itu orang siapa? Pusatkan apa? Kristus dari kita. Saudara, untuk apa saudara beragama? Untuk apa saudara beragama? Untuk apa saudara jadi Advent? Ingat baik-baik tadi saya katakan, saya dibaptiskan air, saya dibaptiskan Roh Kudus supaya apa saudara? Sudah selamat. Untuk apa saudara? Supaya selamat. Ini saya mau sampaikan. Pikir apa saudara mendatang apa saudara? Berbakti. Setengah mati dengan traffic jam yang saudara mau datang berbakti. Kalau bukan mau cari selamat saudara, untuk apa saudara datang? Ya saya sebagai Tuhan sudah menyampaikan untuk apa? Saya lebih siap berkebun, tapi saudara sebagai hamba Tuhan tanggung jawab saya sampaikan kepada Tuhan. Mari kita mengalami baptisan air dan baptisan Roh supaya selamat. Selamat saudara, sampaikan kepada saudara. Selamat saudara. Dan saudaraku yang kasih, saudara lihat ini. Dia percaya oleh Allah. Orang benar, the righteous shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Dan saya mengatakan saudara, buku Amsal tiap mau yang praktis. Orang banyak berteori. Sebabnya saudara, saya katakan, untuk apa bikin pekabaran di Minasa lagi? Untuk apa? Saya bilang saya sebagai beruang misi, tidak perlu bikin pekabaran lagi di Minasa. Kenapa saudara? Matius 24 ayat 14 di apa? Injil kerajaan ini sampai seluruh dunia. Tiba ke sudah Injil semua, tapi tunggu dulu. Wahyu 14 ayat 6. Saya suka baca, supaya sudah bisa tahu. Wahyu 14 ayat 6.
Wahyu 14 ayat 6. Boleh dibaca. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, Ya. dan padanya ada Injil yang kekal, Injil untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, diam di atas bumi, dia perinci. Oke, satu-satu. dan kepada semua bangsa Bangsa, dan suku suku, dan bahasa dan bahasa, dan kaum. dan kaum. Saudara kuyakan, tanggung jawab saudara dan saya. Saya di Manado, saya bilang, untuk apa ya kebaran di Manado? Mana orang bukan sih? Tuh pam apa ini? Kehidupan orang bukan. Belum dengar kebaran di sana mereka. Saudara kehidupan, saudara walian, belum dengar orang bukan. Belum dengar orang. Saudara di Manado, kalau soal Jumat, saudara dengar. Dong soal apa? Oh, kalau pertama dong kan bicara Alkitab itu. Oh, semua Jumat, semua baptisan kok itu dia. Dong bikin panggilan. Kalau sudah lihat, dorong ke penatua, dong ke sama sopi dulu apa? So duduk manis di muka situ karena dong mau lihat kalau bikin panggilan, mau berdiri tuh anggota, mau berdiri, no way. Dong tidak akan berdiri kan dong bisa masuk dulu di muka. Dong so tahu sudah, dong so tahu. Mana ada orang Tornado di sini? Di mana Tornado yang belum dengar kabarnya? Itulah sebabnya saudara, sekarang saudara, saya mau sampaikan, Oni Timur punya bahasa suku bangsa yang belum dijangkau 511. Ialah di mana saudara? Sulawesi Selatan dan Irian. Bayangkan di Sulawesi Selatan 211 saudara. Suku bangsa yang saya cuma tahu Toraja, Bugis, Makassar. Padahal ada 211 suku bangsa yang belum dengar kabar Tuhan. Yesus belum datang. Siapa Yesus belum datang, saudara? Mari kita bikin perkabaran, saudara. Kalau itu orang apa, saudara? Orang Manado dari mana-mana, saudara yang kapiat itu orang mati kekal orang saudara. Ya, saya terus terang saya katakan. Untuk apa? Lebih-lebih orang kafir kopi buju-buju, biarlah mereka mati kekal, saudara. Ya, kenapa, saudara? Tidak cemana. Injil kerja ini masukkan sedunia suku bangsa dan bahasa. Menjadi masalah saya sebagai direktur global misi, ada suku yang belum dimasuki. Untuk Sulawesi Tengah, maaf saya sampaikan, bulan November lalu saudara, kami baru menemukan satu suku perbatasan Donggala dan Mamuju. Kami baptis sana saudara, 33 keluarga dan ada 600 keluarga yang akan dimasuki. Akan kamu di gereja Advent. Amin saudara. Amin saudara. Suku yang belum dengar kabar. Kami masuk di apa? Papua Barat. Seorang yang dipenjarakan selama 10 tahun di penjara Surabaya. Di Surabaya saudara, di sana ada orang Advent, ada pendeta bikin penginjilan, dia dibaptis sana. Dapat revisi dari Presiden Soeharto, saudara, karena dia kepala OPM, saudara, DP anak naik bendera perempuan di Jayapura, dia cari sudah tahu di mana. Saudara, Jayapura sampai Papua, coba sudah tanya mas satu, biar dari pendeta, memerdeka, umum kosong sudah di hati mereka semua merdeka. Kalau sudah orang Indian semua mau merdeka. Saudara, pekerjaan Tuhan di sana melalui saudara ini, saudara, DP tanpa namanya Kramamonga itu di fak-fak. Saudara kalau sudah lihat di peta fak-fak itu, kenapa Belanda ambil itu di fak-fak? Karena di situ ada apa sih, saudara? Ada apa? Rempah-rempah, ada pala. Saudara pergi di gunung-gunung, hutan di sana, semua pala sama dengan separuh. Pala, nah ada kan? A single one Seventh-day Adventist. There is no single one Seventh-day Adventist. But now, brother and sister, sekarang saudara sudah ada. Kami baru organisir. Dia pulang di kampung, dia ajar dengan saudara. Keluarga, 32 keluarga dibaptiskan. Sekarang dari global misi, belikan tanah, bantu bangun apa? Bangun gereja. Saudara yang kasih,
Injil kerajaan sampai ke seluruh dunia baru datang. Suku apa yang belum tahu di daerah saudara? Mari kita melakukan sesuatu yang kehendak Tuhan. Saudara, mari kita lakukan. Mereka yang belum dengar pekabaran, mari kita lakukan. Dan saudaraku yang kasih, mereka yang dimati Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, apalagi saudara? Saudara lihat itu. Aduh, mereka turut Tuhan, kuatkan oleh Roh Kudus. Apalagi saudara? Oh, orang berdoa, ada apa? Mengasihi. Coba kasih definisi kata kasih. Definisi kasih. Kursi adalah tempat duduk. Minta maaf, saudara. Saya lihat jam ini soalnya. Salah jam. Ya. Salah jam. Saudara, biasa yang mana lebih dulu lapar? Anggota atau pembicara? Pembicara lebih dulu lapar. Saya lewat situ lapar, nggak tahu kan masih makan, saudara. Tapi saya berharap sudah panggilan makan, saudara. Minta maaf. Saya mau berusaha ini. Saya mau kasih habis. Apa itu definisi kasih? Coba kasih definisi. Ada yang boleh kasih definisi? Kursi adalah tempat duduk. Kasih adalah ya, kasih definisi. Ibu, kasih adalah ada mana saudara Rai? Kasih adalah saya definisi. Nah, kasih. Ya, bahasa Allah bukan bilang kalau kursi tempat bangku tempat duduk. Kasih adalah apa? Ada yang lain? Ya, kasih adalah mencintai orang, mengasihi, membantu. Ada ibu-ibu kalian apa? Ya, kasih adalah dari Allah, Allah. Terima kasih. Terlalu susah. Sudah kasih definisi, saudara. Sebenarnya paling gampang. Kasih. Nggak ada doi, kasih doi, saudara. Nggak ada makanan, kasih ke makanan. Nggak ada baju, kasih, saudara. Suami istri, coba. Kalau istri nggak kasih, lihat suami pusing kepala. Ya. Terus terang, saudara. Nah, jangan terlalu definisi. Itu orang yang praktis, saudara. Yang praktis saja. Orang yang dituntun di peridaan Roh Kudus sudah adalah orang yang sudah berubah. Karakter transformation adalah apa? Kasih, saudara. Iya, terlalu berat, saudara. Orang kasih divisi itu, padahal tidak, saudara. Kasih. Tidak ada doi, kasihkan doi. Tidak ada baju, kasih doi. Kasih apa? Kasih baju, saudara. Ini ada makan, kasih makan. Terus sebabnya Yesus bilang, bukan main. Saya ada di khotbah, semua satu kampung ini bertobat. Jadi aten. Saat saya di surga, Yesus, kenapa saya tidak selamat? Yesus bilang apa? Apa Yesus bilang? Orang telanjangan ada saya pakai baju, solapan ada saya makan, ada di penjara kamu nyerah, tidak kunjungi. Aduh, terlambat, butuh tuh kalau bilang terlambat sudah. Ya, demikian apa, saudara? Mau mikir apa? Waktu ada doi, tidak kasih akan saudara dalam kemiskinan. Saudara kasih, saudara mengasihi sukacita bagaimana, saudara? Saya bilang Pak Isi kemarin, orang sudah belajar kan? Ini ada apa bisa mau pilih cucu, saudara? Ini ada apa bisa? Bersukacita, kau berterima kasih. Terima kasih Tuhan, tidak ada apa bisa. Saya bilang terima kasih, Tuhan punya maksud yang baik. Saya sudah belajar, sudah baca. Rancangan Tuhan bukan apa? Bakal ada kecelakaan, tapi damai dan apa? Masa depannya penuh harapan. Nah, tidak ada apa bisa. Bagaimana ini? Tidak, saya bilang Tuhan punya rencana yang lain bagi saya dan istri. Dan Tuhan sumber berkat, Dia akan berkati dengan cara yang lain. Apa? Sama waktu yang lalu, saya bisa di Surabaya. Cuma satu pertanyaan. Menghadap. Apa ada anak di Amerika? Saya tengok istri di surga atau di Amerika? Maaf, pendeta badusta di imigrasi, anggota badusta di imigrasi itu cuma karena di Amerika.
melanggar hukum, saudara. Masuk surga, masuk neraka, saudara. Biar pendeta, maaf, saya sampaikan, saudara. Pada barusta, pendeta. Nah, saya sampaikan. Istri saya menjawab sama saya, di surga. Kalau tanya status bilang apa itu di muka? Ada. Dia tuliskan kalau ke atas, terima kasih sudah datang di embassy Amerika di Surabaya, tanda tangan. Sudah dihapus. Ada Charles di sana. Selama Charles di sana, dapat pergi sudah. Dia di sana itu Amerika, orang luar Jawa, ya Bio. Bangking apa itu dia? Suka. Ada damai, ada apa? Kesabaran, kebaikan, kesetiaan, apa lagi? Kebaikan. Apa mengerti? Saudara terima kasih. Saya mau kasih bagi mereka yang apa? Saya mau dulu kasih ini. Saya mau kasih ini dulu, saudara. Jadi yang pertama manusia alamiah, kedua manusia yang apa? Ya, manusia apa? Dituntun oleh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Sekarang manusia yang ketiga, carnal man, one who has received Christ. Orang yang sudah baptis air. Berapa angkat tangan sudah baptis? Semua angkat tangan. Berapa yang sudah baptis Roh Kudus? Pakai semua angkat tangan. Sebab semua yang sudah baptis Roh Kudus, semua mengasihi. Kalau belum takkan nasi pak kita, kalau belum takkan goyah pak kita, menit juga belum takkan goyah, jangan lupa. Kenapa? Belum dirubah cinta diri, belum diganti dengan generosity, belum mengalami pengalaman Roh Kudus. Dan sudah lihat ini, bagaimana itu katanya yang masih apa? Belum menerima Yesus. So terima Yesus, tetapi apa saudara? Dorang kehidupan percaya diri sendiri. Do iko apa? Do mau nyana mau iko directed by the Holy Spirit, directed by the Holy Spirit, dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus saja tuntun. Aduh, ada pendeta datang berdoa hari ulang tahun. Memang kalau pendeta datang berdoa hari tahun, pasti akan juga ke sana biar cuma 100 perak. Karena ini, marah tu mamanya, sudah pendeta, dia berdoa akan kita berkat buat yang pasti akan doa. Roh Kudus tuntun, pasti akan ke sana pendeta. Dia tuai pedominya. Ya, saudara, marah. Karena apa, saudara? Terima Yesus. Marahnya nak dibaharui oleh Roh Kudus. Bagaimana dari kehidupan, saudara? Yesus tetap di mana? So bukan bertakhta di hatinya, saudara. Christ is the throne. So saya turun, saudara. Saya turun, saudara. Dia turun. Kurang apa dia bertakhta? Balik lagi itu apa? Cinta diri. Saudara lihat dia punya itu. Saudara lihat ini. Itu manusia duniawi. Ignore or spiritual heritage. Ya abaikan semua itu warisan-warisan rohani. Apa kok dia? Oh iya, pendeta sana lebih bahut, lebih dia bahut, macam bikin mangat apa kita, bikin apa ini? Apa lagi? Discourage. Apa discourage? Saudara, maju pekerjaan Tuhan. Ayo, apa halangan? Mundur. Anakku, saudara. Orang Manado bilang penakut. Apa itu kalau bahasa sini? Penakut sudah. Itu disobedient. Apa artinya disobedient? Tidak menurut saudara. So bilang kasih, dia bilang oh lah. Kasih kok apa dia? Kasih. Dia lah. Nah menurut saudara. Lalu apa lagi saudara? Unbelief. Orang benar kan hidup dengan apa? Percaya. Tidak percaya. Wow itu. Iri hati. Roh kritis, apa saudara? Nama belajar Alkitab, hilang kasih, legalistik, impure, pikirannya jadi kotor. Bagaimana berdoa? Ya, sunatnya berdoa, ustaz, tidak tujuan. Inilah orang. So jadi apen, so dibaptis air, tetapi belum mengalami baptisan roh, DP kehidupan apa? Bagaimana saudara? Tadi saudara, nah saudara aku yang kasih. Pada pagi hari ini minta maaf, saya bilang tengah sakit.
Sekarang saya cuma mau bertanya, ada 3 di pihak mana saudara? Sudah jawab sendiri. Saya tahu Roh Kudus bekerja pada saat ini. We are in the age of the Holy Spirit. Kita berada di zaman Roh Kudus. Zaman Bapa sudah berlalu. Begitu bersalah, foto bore sudah berlalu. Sudah berlalu. Kita sudah berada pindah pada zaman apa? Dulu Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, zaman Reformasi. Alkitab juga mengatakan zaman Bapa, zaman anak manusia, hidup dari kasih karunia. Tetapi kita sekarang ini berada di zaman Roh Kudus. Mulai tahun berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita berada di zaman Roh Kudus mulai tahun berapa? Sudah tahu? Tahun berapa? Siapa tahu? Zaman Roh Kudus tahun 31, waktu Yesus naik ke surga, hari ke-50 Roh Kudus turun. Roh Kudus mulai tahun 31 sampai Yesus. Maaf saudara, jangan mendukakan apa? Roh Kudus. Jangan padamkan apa? Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 6-7. Dia nama let us, apa kata? Rekindle artinya apa saudara? Apa yang ada saudara? Roh Kudus yang ada. Rekindle artinya apa? Kindle artinya kasih menyala. Fan saudara, kasih menyala saudara, kipas saudara. Dan saya saudara, umat Tuhan, mari kita kobarkan Roh Kudus yang ada pada saudara dan saya. Mari kita hidupkan kehidupan Roh Kudus yang ada. Kobarkan bersama-sama saudara, nyalakan bersama. Sebabnya Yesus kata, Yohanes bilang, dia akan membaptiskan kita dengan air dan apa? Dan api. Api itu adalah apa saudara? Roh Kudus. Lihat saudara, kalau orang dibaptiskan Roh Kudus, api-api saudara. Itulah sebabnya saya saudara selama ketua daerah, saya bilang begini, Mbak Kuat mau ganti sama saya. Sebab sekarang sudah ada itu ketua daerah, kalau dia lihat saingan, bagaimana saudara? Oh, kasih pindah, sebagini, sampai akhirnya kasih punya apa? Potensi, kasih keluar karena saingan ketua daerah atau saingan ketua ini. Mulai apa? Saya punya prinsip tidak, Mbak Kuat, talenta yang berikan, ganti sama saya. Saudara, ganti sama saya, sebab dunia berputar. Kita berada di zaman Roh Kudus, saudara. Jangan padamkan roh, saudara. Jangan mendukakan roh. Mari kita terima Roh Kudus. Dan saudara, apakah saya manusia rohani atau masih manusia duniawi? Saudara yang kasih, biarlah saudara memilih dan mengambil tekad. Saya mau menjadi manusia rohani. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Kita berdiri dan kita berdoa. Bapa, ini anak Tuhan, laki-laki dan perempuan. Mereka berdiri di hadapan-Mu Bapa, dan mereka memilih dituntun, dibaptis dengan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang akan menguatkan kami, yang akan memberikan semangat, yang akan memberikan tenaga, dan membuat komitmen yang luar biasa. Pagi ini Bapak, hamba-Mu yakini hal ini, kuasa Roh Kudus akan menolong umat-Mu, dan mereka boleh tahan kuat dan iman oleh karena Roh Kudus yang janjikan menghibur, berada di samping, menolong, menuntun kami. Terima kasih Bapak. Mau berdoa dan kita syukur dalam nama Yesus. Amin.